Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Aisyah Stuti, NPM 3062035009. Prodi Pendidikan Seni Tari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Tokoh-tokoh Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. 1. Sastra Prateja. 2. Surjanto. 3. Mubyarto. Fungsi-fungsi ideologi dan jenis-jenis ideologi. Fungsi-fungsi ideologi. 1. Struktur kognitif, pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan dunia. 2. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 3. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Jenis-jenis ideologi. A. Marxisme-Leninisme. Suatu paham yang berdasar ada dua prinsip. 1. Perubahan dari cara produksi. 2. Perubahan yang bersifat dialektif. B. Liberalisme. Lebih mengutamakan hak individu. C. Sosialisme. Negara wajib mensejahterakan masyarakat. D. Kapitalisme. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menguasai sistem perekonomian. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Fase-fase perkembangan globalisasi. 1. Fase embrio. 2. Fase pertumbuhan. 3. Fase take off. 4. Fase perjuangan hegemoni. 5. Fase ketidakpastian. 6. Fase kebudayaan global. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila. Contohnya, memahami tantangan kehidupan yang menyimpang dari norma masyarakat. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila. Contohnya, memahami ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis. 1. Masa Presiden Soekarno. 2. Masa Presiden Soeharto. 3. Masa Presiden Habibie. 4. Masa Presiden Abdurrahman Wahid. 5. Masa Presiden Megawati. 6. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumber sosiologis. 1. Dalam implementasi Pancasila. Sumber politisi. 1. Dalam implementasi Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa reformasi, Pancasila mengalami pasang surut. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal.
1. Faktor eksternal, pertarungan ideologis antara negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990, menguatkan isu kebudayaan global, meningkatkan kebutuhan dunia. 2. Faktor internal, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. 1. Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk membangun pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada perspektif moral. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi. 2. Pancasila sebagai ideologi. 3. Berbagai kasus penyelenggaraan narkoba. 4. Berbagai kasus yang terkait dengan terorisme. 5. Berbagai kasus yang terkait dengan korupsi. 6. Berbagai kasus kesadaran pajak warga negara. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.